Halo teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penerapan konsep manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing bisnis. Sebelum itu kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 1 yang pertama Igusti Ngurah Eka Krisnawan nomor absen 2 dan Sang Made Aditya Santiawan nomor absen 3. Salah satu teman kami yaitu Farnita Liadoku Bani nomor absen 22 tidak bisa hadir dikarenakan kehilangan jejak, tidak tahu kemana. Untuk selanjutnya kami akan langsung masuk ke dalam materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Santiawan. Baik Bapak dosen dan teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, di dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial, seorang pengambil keputusan tidak hanya dituntut untuk berpikir praktis, tetapi juga berpikir analitis. Nah, ekonomi manajerial hadir sebagai jembatan antar teori ekonomi dan praktik bisnis dengan tujuan utama yaitu mendukung efektivitas keputusan strategi dalam perusahaan. Nah, adapun disiplin memungkinkan manajerial memahami berbagai variabel ekonomi dan mempengaruhi organisasi seperti harga pasar, permintaan, biaya, laba, dan resiko. Nah, beberapa peran penting ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan strategi antara lainnya yaitu yang pertama, menganalisis biaya dan manfaat, di mana ekonomi manajerial memberikan metode untuk mengevaluasi keuntungan tambahan dibandingkan dengan biaya-biaya tambahan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini penting dalam strategi seperti ekspansi produk atau peluncuran produk baru. Nah, yang selanjutnya ada penentuan harga dan output optimal, di mana melalui analisis elastisitas permintaan, struktur pasar, dan teori produk, manajer dapat menentukan harga jual dan volume produksi yang optimal guna memastikan atau memaksimalkan laba perusahaan. Yang selanjutnya ada evaluasi struktur pasar dan strategi bersaing, di mana setiap perusahaan beroperasi dalam struktur pasar yang berbeda. Persaingan sempurna, oligopoli, dan monopoli. Ekonomi manajerial membantu dalam menilai kekuatan kompetitif dan memilih strategi bersaing yang sesuai. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian resiko. Keputusan strategi sering diambil dalam kondisi ketidakpastian. Ekonomi manajerial menyediakan alat seperti simulasi Monte Carlo dan analisis sensitivitas untuk membantu manajer memperkirakan dampak risiko dan berbagai alternatif. Nah, selanjutnya ada pengembangan metode bisnis yang tangguh. Nah, di mana pengambilan keputusan strategi yang berbasis pendekatan ilmiah seperti eksperimen pasar dan validasi model bisnis meningkatkan akurasi serta efektivitas strategi perusahaan. Nah, selain itu ekonomi manajerial penting dalam mengelola laba dan merencanakan jangka waktu. Keputusan jangka pendek seperti promo harga dan jangka panjang seperti investasi harus seimbang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tanggung jawab manajer dalam menyusun dan menerapkan strategi bersaing. Nah, di mana seorang manajer memiliki peran penting dalam penyusunan dan menjelaskan sebuah strategi bersaing yang efektif. Nah, di mana tugasnya bukan hanya menyusun sebuah rencana di atas kertas,
tetapi juga memimpin tim dan mengelola sumber daya dan untuk memastikan strategi berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, dalam kepemimpinan transformasional dari manajer tingkat menengah terbukti mampu meningkatkan keberhasilan strategi karena dapat mengordinasikan tim dengan baik. Nah, selain itu, pembagian sumber daya seperti anggaran, tenaga, dan waktu harus tepat agar pelaksanaan strategi berjalan lebih efektif. Nah, adapun tanggung jawab utama manajer yaitu meliputi yang pertama menerapkan gaya sebuah kepemimpinan yang memotivasi tim. Yang selanjutnya ada mengkoordinasikan antara tim agar selaras dengan tujuan strategis. Selanjutnya juga ada mengalokasikan sumber daya secara efisien. Selanjutnya memantau pelaksanaan strategi melalui evaluasi berkala. Nah, yang terakhir ada responsif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Eka. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pemanfaatan laba dan horizon waktu dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Perencanaan laba jangka panjang sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Melalui proyeksi pendapatan dan beban yang sistematis, manajer dapat menetapkan target laba dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Laba tidak hanya menjadi hasil akhir, tetapi juga sumber dana untuk investasi, inovasi, dan penguatan keuangan. Dalam hal ini, horizon waktu atau planning horizon menjadi panduan. Horizon jangka panjang lebih dari 3 tahun dibutuhkan untuk keputusan strategis seperti ekspansi atau adaptasi teknologi baru. Adapun beberapa hal penting dalam perencanaan ini antara lain yang pertama, forecast, pendapatan dan biaya disesuaikan dengan kondisi pasar masa depan. Yang kedua, break even point dan margin keamanan digunakan untuk mencegah kerugian. Yang ketiga, reinvestasi laba dirancang dalam rencana multitahun. Yang terakhir, evaluasi dan monitoring dilakukan secara periodik dalam siklus tahunan maupun multitahun agar strategi tetap relevan dan dapat menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis. Materi selanjutnya yaitu strategi manajemen efektif di era persaingan global dan digitalisasi. Di era digital dan persaingan global, perusahaan dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Strategi digital harus terintegrasi dengan strategi bisnis utama, bukan hanya sekedar pelengkap. Teknologi seperti AI, data analitik, dan cloud mendukung efisiensi operasional dan mendorong budaya. Perusahaan juga perlu menerapkan ambidexterity, yaitu kemampuan menjalankan inovasi baru sambil mempertahankan bisnis inti. Selain itu, regulasi dan infrastruktur digital sangat mendukung keberhasilan strategi ini. Manajer juga perlu memiliki kapabilitas dinamis untuk cepat beradaptasi dengan perubahan eksternal, serta membangun kemitraan digital dan outsourcing agar teknologi bisa diadopsi tanpa investasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa strategi digital yang efektif akan meningkatkan inovasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang tangguh dan responsibilitas. Baik, dapat disimpulkan dari materi yang kami sampaikan yaitu manajemen strategi penting untuk menjaga daya saing bisnis di era global dan digital ini. Ekonomi manajerial membantu manajer mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data, bukan intuisi. Manajer harus mampu menyusun strategi, mengelola sumber daya, dan mendorong inovasi. Nah, laba digunakan bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek, tetapi juga untuk investasi jangka panjang. Dengan memanfaatkan teknologi yang strategi yang tepat, perusahaan dapat bertahan, berkembang, dan bersaing secara berkelanjutan. Mungkin sekian kesimpulan dari materi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dari materi yang kami sampaikan.
kami tutup dengan terima kasih.